Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini kita akan bahas terkait distribusi sampling. Distribusi sampling merupakan fondasi kita untuk mempelajari statistik inferensial. Secara umum, distribusi sampling dari suatu statistik adalah distribusi nilai-nilai statistik. Nah, ini berupa mean atau proporsi ketika semua sampel yang mungkin dengan ukuran yang sama diambil dari populasi yang sama. Jika kita memilih beberapa sampel acak berukuran N, ya, atau berjumlah N dari suatu populasi dan menghitung rata-rata untuk setiap sampel, maka rata-rata sampel akan bervariasi dari sampel ke sampel. Nah, sebaiknya Anda coba lihat ilustrasi berikut ini untuk bisa lebih memahami apa itu distribusi sampling. Ini ada sebuah populasi. Nah, ini ada elemen dari populasi yang terdiri dari X1, X2, X3, dan seterusnya sampai Xn. Nah, ini adalah semua unit atau elemen yang ada di populasi. Apabila kita hitung nilai rata-rata dari distribusi unit atau elemen yang ada di populasi ini, maka nilai min-nya itu kita sebut dengan nilai mu. Sedangkan standar deviasinya adalah tau. Jadi standar deviasi di populasi mu dan standar deviasi di populasi adalah tau. Selanjutnya, kita akan mengambil sampel berulang kali di populasi yang sama dengan N tertentu. Nah, ini sampel yang pertama kita ambil dengan jumlah tertentu, maka dia akan membentuk distribusi nilai ya, X1, X2, X3 sampai seterusnya Xn. Begitu juga di sampel kedua, sampel ketiga, sampel keempat, dan sampel M. Nah, dari masing-masing distribusi nilai yang ada di sampel tadi, kita bisa menghitung nilai statistiknya. Misalkan ya, nilai rata-rata. Nilai rata-rata kita peroleh dari masing-masing sampel tadi, yaitu dari sampel pertama, sampel kedua, sampel ketiga, dan seterusnya, itu akan membentuk distribusi nilai min. X1, X2, X3, X4, dan seterusnya. Nah, distribusi dari nilai min tadilah yang kita sebut dengan distribusi sampling. Jadi, saya rasa Anda mudah ya untuk memahaminya. Jadi, distribusi sampling adalah distribusi nilai min sampel yang diambil dari populasi yang sama secara berulang kali. Nah, rata-rata dari rata-rata, ya, nilai rata-rata dari rata-rata kita bisa katakan sama dengan mu. Ya, jadi rata-rata dari distribusi sampling ini itu sama dengan mu atau rata-rata di populasi. Ada 3 sifat distribusi sampling. Sifat yang pertama apabila sampel diambil secara random dengan jumlah elemen masing-masing diambil dari suatu populasi normal yang mempunyai min sama dengan mu dan varian sebesar tau kuadrat. Distribusi sampling harga min akan mempunyai min sama dengan mu dan variannya tau kuadrat per akar n. Atau standar deviasinya adalah sebesar tau kuadrat per akar n. Nah, standar deviasi distribusi sampling harga min tadi itu kita sebut dengan standar error. Jadi saya ulang kembali, standar error merupakan standar deviasi dari nilai min sampel yang diambil berulang kali di suatu populasi yang sama. Sifat yang kedua, apabila populasi berdistribusi normal, distribusi sampling nilai min juga berdistribusi normal. Maka berlaku sifat seperti persamaan di bawah ini, yaitu Z sama dengan X bar dikurang mu dibagi dengan tau per akar N. Nah, ini tau per akar N ini adalah standar error. Kalau Anda perhatikan, nilai Z ini sama dengan, bukan sama ya, mirip dengan nilai Z, perhitungan nilai Z pada distribusi normal. Perbedaannya adalah di sini, yang dicari bukan nilai X, tapi adalah X bar. Ya kan? Nah, di bawahnya ini juga terlihat bukan standar deviasi di sampel ya, tapi tau per akar N atau standar error. Sifat yang ketiga, walaupun populasi berdistribusi sembarang, kalau diambil sampel berulang kali secara random, distribusi nilai min-nya akan membentuk distribusi normal.
Kalau digambarkan dalam kurva normal, maka akan membentuk kurva normal yang simetris. Penggunaan distribusi sampling ini ketika Anda diminta untuk menemukan probabilitas rata, ya, bukan probabilitas individu, tapi probabilitas rata yang diperoleh dari sekelompok sampel. Nah, kalau Anda ingin mencari nilai probabilitas untuk individu, maka jangan gunakan CLT, gunakan distribusi variabel acaknya, seperti distribusi normal yang Anda pelajari pada sesi sebelumnya. Adapun langkah-langkah perhitungan distribusi sampling, yang pertama, untuk dapat menentukan probabilitas di dalam kurva normal umum, nilai yang akan dicari ditransformasi dulu ke nilai kurva normal standar melalui transformasi nilai Z. Anda sudah mengetahui cara menghitung nilai Z, yaitu X bar dikurang mu dibagi dengan tau per akar N. Yang kedua, tentukan besar peluang nilai Z dengan menggunakan tabel distribusi normal standar. Nah, ini saya rasa Anda sudah mengetahuinya, tapi tidak apa-apa, saya akan mencoba mengulang kembali atau untuk mengingatkan kembali bagaimana cara menggunakan tabel distribusi normal. Nah, tabel distribusi normal ini kolom paling kiri merupakan angka satu digit di depan koma dan satu digit di belakang koma, sementara yang di atasnya ini adalah digit yang kedua. Contohnya, misalkan Z-nya sama dengan 2,34. Jadi kita dapatkan nilai Z-nya 2,34. Nah, 2,3 itu kita bisa lihat pada bagian kolom. Nih, 2,3. Nah, sementara untuk yang digit yang kedua yaitu 4, nah ini kita bisa lihat pada baris. Bagaimana peluangnya? Nah, itu kita bisa sambungkan nih, 2,3 di sini 4, maka peluang nilai Z 2,34 adalah sebesar 0,4904. Nah, bagaimana dengan area nilai rata-rata ya? Nah, ini bisa kita lihat dari gambar ini. Ini apabila nilai Z-nya berada pada sisi positif ya, sebelah sini, tapi yang akan kita taksir atau kita estimasi yang kita prediksi adalah yang kurang ya, yang kurang dari nilai rata-rata. Berarti asirannya ke kiri. Karena semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Nah, bagaimana cara mencari peluang yang diarsir ini? Yaitu peluang X bar-nya sama dengan 0,5 ditambah peluang Z. Nah, ini full ya, 0,5. Nah, ini 0 sampai Z ini adalah peluang Z. Jadi untuk mencari arsirannya ini ditambah 0,5 ditambah peluang Z. Bagaimana yang ini? Yang ini adalah nilai Z-nya itu berada di sisi negatif. Tapi juga yang akan kita cari adalah peluang nilai rata-rata ya yang kurang dari nilai X bar yang kita ketahui. Nah, itu cara mencarinya, cari peluangnya adalah 0,5 dikurang dengan peluang Z. Nah, ini 0,5 ini dapatnya dari sini. Jadi dari 0 sampai ke sini adalah setengah, 0,5. Nah, sementara peluang yang Z ini adalah 0 sampai Z. Yang kita akan cari adalah yang kecil ini. Berarti 0,5 dikurang dengan peluang Z. Maka kita akan dapat nilai peluang yang diarsir. Dan bagaimana gambar yang ketiga? Gambar yang ketiga ini adalah nilai Z-nya berada di sisi kiri, negatif ya, sini. Cuma kita akan mencari peluang untuk kejadian ya yang lebih dari nilai rata-rata. Berarti asirannya ke kanan. Kalau tanda lebih berarti ke kanan. Nah, ini cara mencari peluangnya adalah 0,5 ditambah dengan peluang Z. Jadi 0,5 ini yang full. Nah, ini yang 0 sampai Z. Nah, ini kita jumlahkan, maka akan mendapatkan peluang yang diarsir. Dan yang gambar yang keempat adalah di sini nilai Z-nya positif. Ya. Terus kita akan mencari yang lebih dari nilai rata-rata yang sudah kita ketahui. Maka cara mencari peluangnya adalah 0,5 dikurang dengan peluang 0 sampai Z ini. Jadi peluang Z ini. Jadi saya ulangi lagi, mencari peluangnya adalah 0,5 dikurang dengan peluang Z. Ini adalah gambar untuk nilai Z-nya ada 2. Berarti ada nilai X bar yang kita ketahui pada rentang tertentu. Nah, misalkan nih minus Z dan Z.
ya. Jadi nilai Z-nya 1 berada di posisi kiri, minus Z, dan yang satu lagi Z-nya adalah nilainya plus atau positif, dan ini berada di sisi kanan nilai 0. Nah, ini kita akan mencari yang diarsir. Nah, caranya adalah kita jumlahkan saja peluang nilai Z1 ditambah peluang Z2. Misalkan nih, yang plus Z1 dan yang minus Z2. Berarti 0 sampai Z ini adalah peluang Z1, 0 sampai minus Z adalah peluang Z2. Kita jumlahkan, maka kita akan bisa mendapatkan peluang nilai rata-rata. Berikutnya, nilai peluang untuk Z, yang mana keduanya adalah berada di sisi positif. Ya, di sisi positif ya, di sebelah kanan nilai 0. Ini Z1-nya dan Z2-nya. Yang paling jauh dari titik 0 adalah nilai Z2 ya. Nah, kita cara mencari peluang untuk yang diarsir ini, kita kurangkan saja peluang nilai Z2 yang paling jauh dari titik 0 dikurang dengan peluang Z1 yang terdekat ya. Nah, karena dia kan kumulatif ya. Nah, ini peluang Z2 dikurang dengan peluang Z1, maka kita akan mendapatkan yang diarsir ini. Ya. Dan gambar yang terakhir adalah Z tapi berada pada sisi negatif, ya kan, dua-duanya negatif. Nah, ini yang terjauh adalah titik Z1 dan yang keduanya yang terdekat adalah Z2. Cara mencari peluang X-nya, X bar-nya gimana? Nah, ini sama kayak tadi, kita kurangin peluang yang terjauh ya, minus Z1 dikurang dengan peluang minus Z2. Maka kita bisa mencari peluang yang diarsir ini. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal distribusi sampling. Kadar gula darah pada orang dewasa diketahui berdistribusi normal dengan min 150 mg per desiliter dan standar deviasinya adalah 10 mg per desiliter. Satu sampel diambil dari populasi tersebut yang besarnya 64. Berapa persentase sampel yang diambil dengan rata-rata kadar gula darah? Kadar darah A antara 150 dan 155 mg per desiliter, B kurang dari 155 mg per desiliter, C tidak lebih dari 149 mg per desiliter. Coba Anda perhatikan di sini ada perbedaan ya, kalau di distribusi normal yang ditanya bukan rata-ratanya, tapi kalau distribusi sampling adalah peluang terambil sampel dengan rata-rata. Nah, di situ perbedaannya ya. Sekarang kita lihat penyelesaian soalnya. Di sini soal A dulu. Anda lihat yang diketahui adalah mu, to, dan n-nya, dan yang ditanya adalah berapa sih peluang antara 150 dan 155. Di sini ada dua nilai Z, ya kan? Dan Z1-nya adalah 151 karena 150 ini kan nggak masuk, ya. Dikurang 150 dibagi 10 per akar 64, dapatnya 0,8. Peluangnya adalah 0,2881. Nah, Z2 itu 154 dikurang 150 per 10 dibagi 10 dikali akar 64 ya. Nah, sama dengan 3,20. Nah, sekarang kita lihat di sini peluangnya adalah 0,4993. Nah, bagaimana dengan gambar area peluang nilai Z-nya? Di sini Anda perhatikan untuk peluang Z1 yaitu 0,8 ya, di sekitar sini ya. Nah, ini kebetulan positif semua. Terus, dan di sini Z2-nya sebenarnya harus sebelah sini nih, 3,2, areanya sebelah sini. Nah, karena ini saya sudah mentok nih gambarnya sampai di sini, jadi Anda bayangkan saja bahwa di sini nih, 3,2 itu sekitar sini. Ya. Nah, terus yang ditanya adalah antaranya kan ya. Nah, jadi areanya sebelah sini yang ditanya nih, arsirannya. Bagaimana menentukan peluangnya? Yaitu yang peluang yang terjauh ya, Z2, dikurang dengan peluang terdekatnya yaitu Z1. Z2 tadi peluangnya 0,4993 dan Z1-nya 0,2881. Nah, sehingga dapatnya 0,2112. Jadi peluang sampel yang diambil dengan rata-rata kadar gula darahnya antara 150 sampai 155 mg per desiliter adalah 0,2112 atau 21,12%. Nah, ini soal yang B. Soal yang B ini penyelesaiannya seperti ini. Ya, ini kurang dari 155 ya. Nah, ini kita lihat Z-nya adalah dapatnya 3,2. Nah, peluangnya adalah 0,4993. Areanya di sini tadi seperti yang saya bilang ya, di area sebelah sini. Sebelah sini ini adalah areanya.
Nah, ini karena dia tandanya kurang, maka arsirannya ke sini semua nih. Ini yang tandain ini adalah area untuk nilai X bar yang akan kita prediksi. Nah, jadi berapa besar peluangnya? Yaitu 0,5 ditambah peluang Z. Nah, peluang Z ini tadi ke sini ya, dari 0 sampai 3,2 tadi. Itu berarti 0,5 ditambah 0,4993. Dapatnya 0,9993. Jadi peluang sampel yang diambil dengan rata-rata kadar gula darahnya setidaknya 155 mg per desiliter adalah 0,993 atau 99,93%. Nah, soal yang C, ini yang kita tanya adalah kecil sama dengan 149 mg per desiliter ya. Nah, jadi dapatnya adalah sekitar minus 0,8 ya, minus 0,8. Nah, ini peluangnya adalah 0,2881. Gambar area peluang nilai Z-nya adalah di sini ya, 0,8 ya. Nah, terus peluangnya adalah sebesar 0,5 dikurang peluang Z, ya peluang Z dari sini, yaitu sebesar 0,2881. Nah, jika dikurangi dapatnya 0,2119. Jadi peluang sampel yang diambil dengan rata-rata kadar gula darah tidak lebih dari 150 mg. Nah, maksudnya 149 mg per desiliter ya, maksudnya ya, adalah 0,2119 atau 21,19 mg per desiliter. Oke, cukup mudah ya, agak mirip dengan distribusi normal. Mudah-mudahan Anda bisa memahaminya dengan baik. Alhamdulillah sudah selesai untuk distribusi normal. Terima kasih atas distribusi sampling. Terima kasih atas perhatiannya.